one of the possible symptoms of Graves' disease or Graves' autoimmune thyroiditis, because patients with Graves' disease of the thyroid, they tend to be hyperthyroid and they tend to develop what we call proptosis. That means the eyes becomes very bulging and can stretch the nerves and affect the vision as well. But if you don't have that kind of, very bulging eyes and the eyes that's like almost popping out kind of thing, and you don't have any symptoms of hyperthyroidism, meaning that the hormone levels are very high, then it's very unlikely that this is due to thyroid disease. A simple way to test is you can just do a simple blood test, a thyroid function test, and if it comes back normal, then you know that your thyroid hormone levels are normal. It's very unlikely to be Graves' disease or thyroid hyperthyroidism. Oke, jadi ini ada pertanyaan bagus sekali ya. Seorang pasien 50 tahun ya menemukan benjolan di leher dan dokter bilang bahwa itu hanya timbunan lemak. Ya, tapi berjalannya waktu wanita tersebut mempunyai gangguan di penglihatannya ya. Dan dia juga mendengar bahwa salah satu gejala dari penyakit tiroid itu adalah gangguan di sighting kita ya, atau di penglihatan kita. Dr. Haro menjelaskan bahwa ya memang betul sekali kalau memang terbukti secara diagnosa bahwa wanita 50 tahun ini pernah tes macam-macam, memang tiroidnya itu tidak normal. Memang ada kemungkinan mempunyai penyakit tiroid yang mengganggu sighting kita atau daya lihat kita. Tetapi yang paling penting adalah kita pastikan dulu sebenarnya dia punya level tiroid itu berapa. Apakah sudah pernah ke lab dicek dulu. Kalau sudah pernah dicek, semua hasilnya baik dan lain sebagainya, berarti mungkin gangguan dari matanya itu tidak dari tiroid. Tapi yang pasti, yang satu hal dilakukan adalah dilakukan tes lebih lanjut tentang tiroidnya ini. Apakah tiroidnya itu kondisinya normal atau tidak. Kalau normal ya berarti kita cek yang lain, mungkin mata, dan sebagainya. Graves' disease. Graves' disease is actually the most common cause for hyperthyroidism, where the hormone levels are too high. It's actually an autoimmune disease where your body produces antibodies that actually target the thyroid cells and causes the cells to produce more of the thyroid hormone. And generally, you get symptoms of feel very hot, jittery. Your thyroid might be slightly enlarged in the neck. You find that you have tremors, your heart races very fast. So all those things are symptoms of hyperthyroidism. Of note, sometimes if it's not treated properly, you can end up with thyroid eye disease, where your eyes get bulging, can affect vision, but generally not as common. It's not dangerous. It's very treatable. It's a fairly common disease. Usually, you need to see an endocrine doctor to start you on appropriate anti-thyroid medication, and then we need to monitor the hormone level regularly to make sure that your hormone function is within the normal range. So only in the situation where even with the medication and then the hormone level cannot be controlled, then you will consider other things like radioiodine or surgery. Okay. But overall, no, it's not dangerous. Yeah. Oke, jadi ada pertanyaan ini, apakah itu kondisi penyakit Graves? Ya, apakah ini berbahaya dan bagaimana pengobatannya? Dr. Haro tadi menjelaskan bahwa ini tadi yang dijelaskan bahwa Graves disease itu sebenarnya tidak berbahaya. Ya, jadi ini sebuah kondisi autoimun. Jadi badan kita tuh mempunyai sebuah kondisi yang dimana tuh menyerang sel dari dari tiroid kita sendiri. Jadi diproduksi kelenjar tiroidnya tuh banyak sekali. Ya, jadi terjadi kondisi hyperthyroid. Jadi apakah ini berbahaya? Sebenarnya tidak, tetapi ada beberapa hal yang timbul dari hyperthyroid. Misalnya kita jadi berdebar-debar, jantung kita berdetak cepat sekali, tangan kita agak bergetar, dan tadi juga adanya di matanya agak kenceng gitu, agak menonjol, ya, dan juga merasa mungkin penglihatannya sedikit berkurang, seperti itu. Jadi apakah ini berbahaya? Sebenarnya tidak, dan sebenarnya bisa diobati dengan mudah. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari dokter endokrin, ya, atau spesialis kelenjar, minum obat, dan biasanya sembuh. Tapi kalau nanti setelah minum obat, kondisi hyperthyroidnya tidak menurun dan malah tambah parah, nah ini mungkin harus dilakukan beberapa tindakan yang lain, mungkin radiofrekuensi dan lain sebagainya. Nanti biar setelah didiagnosa, dokter akan memberikan nasihatnya.
as I spoke about it just very briefly just now, robotic surgery for thyroid is not better than the old technique, but it's what it allows you to do is that it puts the scar away to somewhere else. So for a robot, usually we operate and make the incision in the armpit area so that there's no incision in the neck. So in terms of better or not, in terms of safety profile, is the same. That means the risk of injury to the nerve, the risk of injury to the vessels and all that is the same as per the open hole technique. The only benefit is that you avoid having a scar in the neck. It costs about probably at least 3 times more than a normal thyroid surgery because the robot is very expensive and the consumables for the robotic surgery is very expensive. So any kind of thyroid tumors, or even you can remove half the thyroid or the whole thyroid using a robotic surgery. Is no issues either way. But in terms of is it better, depends on what you mean by better. But if you ask whether is it safer or not, then it's just as safe as the old technique. The only benefit is that you don't have a scar in the neck. That's all. Oke. Mungkin sebelum saya terjemahkan, saya mengingatkan mungkin pertanyaan kita jawab 2-3 pertanyaan terakhir ya, because Dr. Harold timing is up ya, so we will get another 2 last question for this. Oke. Jadi ini ada pertanyaan, Dr. Harold menjelaskan bahwa robotic surgery buat tiroid, apakah itu hal yang lebih bagus atau lebih efektif dibanding cara yang lama dengan operasi? Bagaimana dengan biayanya dan kasus apa yang harusnya dilakukan dengan robotic surgery? Dr. Harold menjelaskan bahwa robotic surgery seperti dijelaskan tadi sebenarnya sama operasi yang biasa itu hampir sama ya. Jadi kalau kita ngomong dari safety-nya sama ya. Jadi kemungkinannya kena saraf dan lain sebagainya resiko tetap sama, cuma memang lebih rendah. Nah, tapi kalau kita ngomong dari kosmetik, bahwa robotic surgery ini akan membantu banyak seorang pasien untuk bisa mempunyai kosmetik lebih baik karena tidak akan ada bekas sayatan di leher dan lain sebagainya. Karena robot ini akan masuk dari bawah ketiak, dari bawah ketiak masuk, jadi kosmetiknya jauh lebih baik. Tapi kalau ngomong safety-nya kurang lebih sama. Nah, ngomong biayanya memang jauh lebih tinggi ya, sekitar 2-3 kali lipat dibanding ongkos operasi yang lama. Ya, dan jadi tanya kasusnya apa saja. Robotic surgery bisa ngoperasi setengah dari tiroid atau seluruh tiroid tidak masalah. Jadi fungsinya sama. No, it's not true that Hashimoto usually has bad posture. Usually, patients with Hashimoto's thyroiditis, after the thyroid is burnt out, the hormone levels drop low. But if you control the thyroid function, that means you take the hormone replacement, like the previous patient mentioned, you take euthyrox, and the thyroid free T4 and the TSH levels are in the normal range, then you should not have a fat posture. In fact, if your hormone levels is too high, then you might become thin because you're losing weight and you are even though you're eating more. So it's not genuinely true that a patient with Hashimoto's usually have fat posture. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau masih ada yang bertanya, bisa email ke customer service ya. Kita mohon maaf karena waktunya terbatas. Bisa terjemahkan, pertanyaan luar biasa sekali ya. Seorang pasien Hashimoto adalah dia mempunyai pikiran bahwa harus berbadan gemuk. Ya, kalau dia berbadan kurus, apakah ada kelainan yang lain ya? Jadi Dr. Harold menjelaskan bahwa tidak selamanya orang dengan sakit Hashimoto ya atau hyperthyroid ini mempunyai badan yang gemuk ya. Jadi kalau kita cek TS4-nya, TS4-nya dan TSH-nya itu normal, ya berarti biasanya itu memang ya baik kondisinya, tapi tidak harus gemuk atau kurus ya. Ini hal yang berbeda sekali. Jadi tidak selamanya orang dengan Hashimoto itu badannya harus gemuk. Jadi kalau memang lab-nya normal ya normal, nggak ada masalah yang lain. Setelah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tech On TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.